2, 1, action! Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Hai semuanya. Annyeong. Lu. Oke, balik lagi ke channel YouTube aku di Sasa Azizah Daily Vlog. Yang kali ini aku udah kenalan aku dari SMA. Kenalan dari SMA sih. Iya. Ya kan? Oke. Keren dari orang. Nggak, garing banget. Oke, jadi di video kali ini aku tuh ada acara namanya tuh Saung Cerita. Nggak sedih dong? Belum mulai? Oh, belum mulai ya? Oke. Belum mulai dong? Oh enggak? Oke, enggak. Nah, jadi Saung Cerita itu nanti aku akan kasih satu clue yang dia harus menceritakan tentang sesuatu di kalimat itu gitu. Contoh soal nih, misalnya keluarga. Aduh. Ya kan? Iya. Atau misalnya pasangan, atau misalnya suami sorry, belum nikah dia. Nah, kali ini aku mau nanya soal kita mulai dulu ya soal ceritanya. Soal cerita itu adalah Sasa ungkap cerita dari si tamu kita kali ini. Lina Jolie. Bohong, canda bohong. Kasian Jel. Aku mau nanya nih, Nat. Kita kan udah kenal tuh dari SMA ya, gitu kan. Wow, itu anak baru. Kelas 1 Oh iya. semester 1. Dia waktu itu anak pas aku pertama kali masuk belum kenal ya, karena langsung aku kenalan sama ya ada orang gitu. Nah, pertama kali ketemu gue, apa yang ini orang kayaknya begini nih, ini nggak cocok nih kayaknya jadi teman gue nih gitu. Jadi gini, sumpah ini lucu sih. Kayak gue udah bercerita sama lo belum sih? Belum kayaknya ya. Nggak tahu Jadi gue. gini, gue tuh anaknya dulu tuh sotoy. Ya. Kayak lo ingat nggak teman-teman kita kelas 1 SMA gimana? Jadi karena kesotoyan gua, terus lo ingat kan ada satu geng ciwi-ciwi yang kita tahu bersama itu sangat Oke, gue tahu. Oke. Terus karena gue tuh kayak merasa tersaingi akan geng tersebut, jadi Oke. waktu itu pas ngeliat lo perkenalan depan gitu kan, gue langsung kayak kong kali kong gitu sama anak-anak ya. Oke. Kita harus jadi dia teman kita sebelum dia jadi teman anak-anak yang lain, nanti dia teracuni. Oke. Udah gitu deh pokoknya. Oh, pas gue masuk perkenalan tuh langsung bikin Iya. gitu. Iya. Ternyata abis gue perkenalan itu, ternyata ya yang memperkenalkan diri ke gue bukan waktu itu bukan kalian ya, justru yang orang yang dia nggak mau, yang dia tersaingi itu. Oke, ya, dan akhirnya gue jadi kesalah persepsi, ternyata oh ini kayaknya orangnya baik nih, dia kayak asik nih. Dia saudara gue dan dia sahabatnya Lina ya. Bagaimana apabila dia menonton vlog itu? Nah, lo masih inget kan dia sahabat lo dan dia saudara gue? You should remember her. You should remember her. Oke, itu tadi perkenalan gue sama Natasha ya dari SMA. Gue ada satu kata, dan lo harus menjelaskan apa yang terlintas dalam pikiran lo pada saat gue sebut itu. Kita tahu kan Natasha ini kan cantik ya. Oh, hanya di sini Anda bertemu. Terima kasih ya. Iya. Tapi dia paling bawah. Lo kan pasti dideketin banyak cowok tuh. Waduh. Oh, pasti deket, nggak mungkin. Nggak memungkiri, gue juga dulu gitu. Gue belajar dari dia. Belajar apa? Kata pertama itu adalah kepercayaan. Waduh. Apa yang terlintas dalam pikiran lo soal itu? Atau lo punya story sendiri tentang kepercayaan itu? Kepercayaan ya. Menurut gue aja. Ini serius. Okay. Menurut gue kepercayaan itu sesuatu yang mirip kayak cermin. Kayak pertama kalau lo mau bisa dipercaya, lo harus ya juga mengupayakan supaya lo bisa percaya ke orang lain. Terus yang kedua, kepercayaan itu mahal. Maksudnya sekali itu rusak ya udah selesai. Tapi lo ada story sendiri nggak di balik kepercayaan? Waduh, kan kita tahu bersama nih. Iya, Ada sih kayak
Yang pengalaman lo pribadi ya? Iya, pengalaman pribadi kayak my ex, Okay. bad experience, asik. Asik lah, orang nggak asik Nah. kok gitu. Berjalan sekian tahun, pasti kan namanya orang pacaran ada masa-masa Iya, bosen. bener-bener. Dia mikirnya mungkin cuma untuk main-main ya kan, kiss, selengkian. Oh, oke, selengkian. Akhirnya dia terjebak dalam hal itu sendiri dan akhirnya meskipun pada akhirnya bodohnya gue adalah gue balikan sama dia, sampai balikan, gue nggak bisa lagi 100% percaya sama dia, dan itu berjalan sampai akhirnya gue mutusin bener-bener gue nggak bisa jalan lagi sama dia dan gue bubar sama dia. Ada 5 tahun lebih ada ya? Lebih 5 tahun. Lebih 5 tahun. Ibarat cicilan rumah udah sepertiga jalan, ya Iya. kan? Iya. Cicilan rumah sekarang 15 tahun sampai 20 tahun. Iya ya. juga, itu lo hubungan sama loh. Ya benar-benar, tapi memang lu kenapa pegang tangan? Kayaknya gue yang teraniaya gitu. Nah, gue pacaran sama suami gue sekarang aja kan waktu itu udah 5 tahun kan. Ya memang ada satu hal yang akhirnya bikin gue bukan apa ya, dibilang sekarang takut sih enggak juga sih. Jadi gue ngerasa oke, ya udah kan lo udah pernah nih kayak gini, lo tahu akibatnya gue akan kayak gini ya. Kalau lo ngulangin lagi ya lo berarti tahu akibat konsekuensinya gitu. Jadi ya gue sih sekarang ya up to you aja. Jadi gue percaya aja gitu. Kalau gue kan kondisinya kan semua handphone kita masing-masing kan kita tahu passwordnya kan gitu. Jadi lo mau periksa anytime silakan gitu kan. Walaupun gue tahu passwordnya tapi gue jarang banget sih buka handphone dia. Walaupun Instagramnya si suami gue juga gue pegang, tapi gue jarang banget justru buka Instagram dia. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada notif di Instagram nih, ini siapa sih ini kok notifnya bunyi-bunyi sih gitu banget. Gue kayak siapa sih ini kok bunyi-bunyi mulu nih gitu. Jadi kayak yang ya udah kayak gitu aja. Gitu. Oke, so itu jadi kata pertama tadi kesetiaan dan itu Kepercayaan. Kepercayaan, oke bukan kepercayaan. Oke, kata kedua itu adalah sahabat. Sahabat yang nggak tahu dia nganggap juga, nggak tahu lu juga nganggap dia juga gitu. Sebenarnya gimana ya, teman banyak kan, cuma sahabat pasti nggak banyak. Yes. Sahabat tuh orang yang bisa nerima lo waktu lo seneng dan lo susah. Ini bukannya peres ya, bukan gara-gara gue ada di vlognya Sasa nih. Gue nganggep Sasa adalah salah satu sahabat gue yang the best. Kenapa? Karena oh no, dia adalah orang yang berteman sama gue kurang lebih berarti dari 2009 ya. Berarti kurang lebih hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun dan pasti di masa-masa pertemanan itu nggak selamanya kita ada komunikasi baik terus. Ada juga miskom atau misalkan kita sempat juga kok yang namanya ngalamin nggak kontekan cukup lama waktu itu ya. Sempet 2 tahun bener-bener lose kontak waktu itu. Gue mikirnya gini, karena dia tahu dan teman-teman SMA gue yang sampai sekarang masih keep in touch ya, tahu kehidupan gue yang gue jalanin dari gue SMA sampai detik ini. Mereka punya tempat yang khusus di hati gue. Mereka yang lihat sisi gue waktu up and down-nya gue dan gak ninggalin gue, gak ngejudge gue. Mereka ya real best friend buat gue. Berarti lo ada pengalaman gak di balik itu? Ada, aduh. Ada. Gue ngeri sedep nih. Ada sih cerita kayak, dan mungkin dia nggak tahu kalau gue tahu gitu. Ada satu orang yang gue anggap udah sahabat baik gue, bahkan gue sayang dia udah kayak keluarga gue sendiri. Itu pasti Ica tuh. Bukan. Oke. Tentu bukan dia lah. Bercanda Ica. Canda Ica. Mungkin detail permasalahannya nggak bisa gue ceritain juga. Intinya ternyata dia adalah salah satu orang yang di belakang gue menghakimi gue. Ya udah, akhirnya gue nggak mau negur dia karena itu. Gue cuma ya udah, gue cukup tahu dan pada akhirnya gue bisa melepas dia dan menjadikan dia hanya sekedar teman aja, nggak gue musuhin, nggak. Dan nggak tahu kenapa setiap orang pasti yang berusaha sama kita ketika kita tanya, ini maksud lo apa ya gini? Dia pasti antara nggak jawab atau gelegepan Atau nggak jujur. Nah itu gue gedek banget sama orang kayak gitu. Karena kalau lu nggak suka sama gue, terus lu malah ngejatuhin gue di belakang gue, Diem-diem ya kan. ya terima kasih ya, gue cuma Iya. bisa bilang kayak gitu. Ya udah, itu artinya emang
lu bukan sahabat gue. Kalau lu nganggep dia si A atau si B adalah sahabat lu pasti sayang. Bullshit kalau lu nggak sayang. Iya sih. Kan Meskipun lu sering ngebully gue. iya. Walaupun gue emang sering ngebully dia, ngebully Ica gitu kan. Ya, Tapi nggak gue juga nggak gue doang sih. Lina juga lu tanggung jawab kan. Stop. Oke, next. Kata selanjutnya itu adalah, gue ada 2 pilihan sih sebenarnya. Tadi sebenarnya udah jadi sampel keluarga. Oke. Keluarga ya. Yap. Bisa kasih backsound lagu Tuan Keren? Maaf. Keluarga adalah rumah. Karena di rumah lu pasti ada keluarga lu. Kita nggak boleh sedih-sedih, kita harus happy, ya kan? Sedih dikit gak apa-apa lah, ya Iya. kan. Gue udah siapin kok tuh kain lap. Wow, bagus sekali. Keluarga itu tempat gue pulang. Biarpun misalnya gue sering ngerasa kayak keluarga gue nggak sempurna. Gitu. Kadang gue suka berpikir bahwa kenapa ya keluarga gue nggak bisa kayak keluarga yang pada umumnya gitu, yang semuanya baik gitu. Banyaknya kekurangan keluarga gue yakin dan percaya kalau ya itu yang terbaik yang Tuhan kasih buat gue gitu. Maksudnya istilahnya gini, ini agak sedikit rohani sih ya, kayak Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan orang-orang yang hadir di sekitar kita bukan cuma untuk membuat kita happy, tapi juga untuk menajamkan kita dalam hati. Kalau lu cuma tahu yang namanya kesenangan aja sepanjang hidup lu, lu punya satu masalah yang kecil aja, lu pasti langsung down. Gue ngerasa kalau ya udah emang ini yang terbaik yang Tuhan kasih buat gue, dan gue percaya satu hari nanti justru mereka juga yang menjadi support gue untuk gue jadi orang yang much better than me yesterday lah. Yes, benar banget. Sambil makan ya? Boleh nggak apa-apa. Saya pengen makan ya, tapi nggak cantik lagi kan pas makan. Browniesnya aku beli di ovenku ya. Aku boleh makan? Boleh. Boleh. Aku udah berapa kali beli ini. Oh, itu buat kadonya Ica, tapi kayaknya Ica ngabisin dalam sekejap. Sebenarnya bisa buat sekeluarga sih. Tapi mana sih? Kalau keluarga tuh kayak nyokap gue, bokap gue. Gue ini terbilang orang yang dekat sama bokap. Kenapa? Karena bokap gue tuh kayaknya sangat mendorong gue untuk ayo maju, kamu jangan sampai ketinggalan sama orang lain gitu. Tapi kadang yang dia inginkan sama yang gue inginkan tuh beda. Bokap gue pengennya gue masuk ke sini karena nanti masa depan kamu begini gitu kan. Ya he's not wrong, dia kan karena pengen yang terbaik buat gue gitu. Tapi ya di sisi lain gue ngerasa kok gue nggak dapet chance untuk memilih masa depan gue sendiri gitu. Kayak contoh soal kecil aja, kayak misalnya gue kan hobi banget nyanyi itu gitu kan. Dia memang ngedukung gue sih. Waktu itu kan gue sempat masuk ke salah satu audisi yang udah lama usah disebutin karena gue failed gitu. Kurang lebih kayak semacam idola Indonesia gitu. Kenapa lo sebutin juga? Aduh, Itu ya baik. kalau lagi salah paham sama nyokap tuh kan kayaknya, kalau dulu kan kayak nyokap gue tuh nggak ngerti nih, gue tuh pengennya gini, dia tuh nggak paham gue. Tapi setelah lo menikah, ketika lo ada masalah, satu orang yang lo inget dalam ingatan lo itu pasti nyokap. Itu pasti banget. Apapun itu permasalahan dalam hidup lo, misalnya sama suami gitu kan, atau misalnya anak lo sakit dan once ternyata dalam rumah tangga lo tidak semulus yang lo bayangkan gitu kan. Nggak, orang pertama mungkin yang akan menghubungi itu adalah nyokap. Bokap itu kalau gue ngerasanya lebih melindungi sih ya, lebih kayak kalau bisa gue jangan sampai kenapa jangan sampai ada kontak fisik gitu kan kalau bokap ya. Entah, jadi kayak gimana ya, kayak gue sakit aja tuh kadang-kadang gue tuh pengen ngomong gitu sama nyokap gue, Mas Sasa sakit nih, tapi kan karena gue tinggal sama nyokap kan, jadi takutnya dia kan kepikiran gitu. Jadi gue kadang-kadang ya udah gue keep sendiri aja gitu. Tapi memang sih itu kan pilihan ya. Maksudnya kan ketika lo menikah ya lo harus terima konsekuensinya. Yes benar, tapi as a human lo nggak bisa, apalagi as a new moms kayak gue gitu kan, ada orang gitu yang ngejudge atau nuntut segala macam. Kalau gue ngerasa ya nggak bisa gue kayak gitu. Semua ada waktunya sih. Semua ada waktunya. Ya misalnya ibaratnya ya nyokap gue bisa kayak gitu, ya karena dia juga pasti ada tahapan yang dilaluin gitu. Lu jangan melihat nyokap gue sekarang, tapi melihatnya
waktu pas mereka gue lahir gitu loh. Mm-mm. Nah dia kayak gimana gitu kan, susahnya dia, apa jatuh bangunnya dia, ya harus kayak gitu. Dan lu ngerasa kalau nyokap itu adalah tempat yang paling pas untuk lu mencurahkan semua apa yang ada di hati lo gitu. That's right. Enggak, meskipun gue yakin sih sebenarnya karena lu sudah menjalin rumah tangga yang dewasa juga, ada hal-hal yang pasti juga lu keep gitu ya, Yes. yang lu nggak mungkin cerita semua ke nyokap lu. Oke deh. Mantap. Oke, sesi berikutnya itu ada lagi, udah ada dua apa kata lagi, tapi kita cut dulu video. Oke.